mediasi. Demikian kurikulum vitae dari Promovenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Ibu Dr. Sekar Mayangsari. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian MM selaku Ketua Penguji untuk dapat memimpin jalannya sidang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan Promovenda Syarifah Yunindiah Lestari dengan NIM 222141411 akan segera dimulai. Syarifah Yunindiah Lestari adalah mahasiswa program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Angkatan 10 tahun 2014-2015 dan telah menempuh seluruh mata kuliah, seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tertutup. Untuk itu, sidang dengan agenda promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan ini saya buka. Saudara Promovenda Syarifah Yunindiah Lestari, saya minta di hadapan sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi, saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Sebelum acara ini dimulai, apakah saudara Promovenda merasa sehat dan siap untuk diuji? Siap, dan terima kasih Ibu Ketua Sidang yang saya hormati. Baik, silahkan kepada saudara Promovenda untuk memaparkan disertasi saudara selama kurang lebih 15 menit. Silahkan, Bu. Terima kasih, saya izin share screen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian MM selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Eti Murwaningsari AK MMCA selaku promotor dan Ketua Program Studi S3 Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Yang saya hormati Ibu Dr. Sekar Mayangsari AKCA CMA selaku kopromotor. Juga yang saya hormati penguji pada sidang terbuka hari ini, Profesor Dr. Haryono Umar AK MSc, Ibu Dr. Ivon Agustin AK MMCMA, Ibu Dr. Vinola Herawati AK MSICA, Ibu Dr. Istianingsih AK MSICA, serta seluruh hadirin para undangan yang saya hormati. Perkenankan saya menyampaikan ringkasan inti dari disertasi saya. Disertasi ini berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Unggul KPKU BUMN dengan Cost Leadership sebagai variabel pemediasi. Baik. Penelitian kami ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kinerja BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang kerap mengalami kerugian. Di sini kita lihat pada tabel yang kami tampilkan di slide bahwa data kerugian BUMN periode 2014 hingga 2018 dapat kita katakan bahwa benar pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif pada perekonomian hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia, di mana BUMN pun di sini ikut merasakan dampaknya. Namun anjloknya kinerja sejumlah perusahaan BUMN tidak hanya disebabkan oleh pandemi COVID-19, tetapi sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum hadirnya COVID-19. Nah, kemudian fenomena ini juga menarik untuk kami teliti karena sejak tahun 2002, karena fenomena kerugian BUMN ini, Kementerian BUMN telah menerapkan
penilaian tingkat kesehatan BUMN. Namun hasilnya belum efektif untuk meningkatkan kinerja. Maka kemudian diberlakukan lagi kebijakan baru di tahun 2013, yaitu kriteria penilaian kinerja unggul atau disingkat dengan selanjutnya KPKU. Jadi KPKU ini berbasis kepada konsep Malcolm Baldrige dan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi BUMN. Sejak diimplementasikannya kebijakan baru ini, pemegang saham atau Kementerian BUMN di sini tentunya berharap bahwa kinerja BUMN yang mengalami kerugian dapat diatasi. Namun sayangnya sejak penerapan penilaian KPKU di tahun 2013 ini sampai dengan tahun 2018 pun belum dicapai kemajuan yang signifikan karena ternyata BUMN yang mengalami kerugian belum mengalami penurunan yang berarti. Sehingga fenomena kinerja BUMN inilah yang memberi motivasi bagi kami penulis untuk kemudian mengkaji faktor kunci yang mempengaruhi kinerja unggul KPKU. Baik. Kemudian kami lanjut ke literatur review. Kami melakukan observasi apa sajakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Setelah melakukan observasi, kami berdasarkan penelitian terdahulu, kami menemukan bahwa struktur kapital, capital expenditure atau kebijakan investasi, kemudian EBIT, earning before interest dan tax, kemudian earning management dengan pendekatan total accrual earning management dan pendekatan real activities earning management, serta cost leadership dan kinerja manajemen mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian terkait cost leadership yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ternyata kami menemukan bahwa cost leadership ini juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya, yaitu di sini kami menemukan bahwa earning before interest, kemudian capital expenditure, kemudian variabel total accrual earning management dan real activities earning management itu berpengaruh kepada kinerja. Maka dari itu kami memutuskan untuk menaruh cost leadership ini menjadi variabel intervening atau variabel pemediasi. Kemudian terkait penelitian terkait kinerja keuangan, antara lain dikemukakan oleh Handayani 2013, Ciptaningsih 2013, Agustina et al. 2015, Fitriani 2013, dan Al-Kausar dan Ahmad tahun 2012. Kemudian kami lanjut ke research question, rumusan masalah. Jadi rumusan masalah kami adalah ada 12, yaitu apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja unggul KPKU Badan Usaha Milik Negara atau BUMN? Apakah capital expenditure berpengaruh signifikan terhadap kinerja unggul KPKU BUMN? Apakah growth di sini nanti kami proksi dengan EBIT, pengaruh EBIT berpengaruh signifikan terhadap kinerja unggul KPKU BUMN? Kemudian apakah total accrual earning management dan real activities earning management berpengaruh signifikan terhadap kinerja unggul BUMN. Kemudian, apakah kinerja manajemen berpengaruh signifikan terhadap kinerja unggul BUMN, KPKU BUMN. Kemudian, untuk mempersingkat waktu, saya langsung sebutkan variabelnya, apakah cost leadership, kemudian apakah leverage, capital expenditure, dan total accrual earning management, real activities earning management, serta kinerja manajemen berpengaruh signifikan terhadap cost leadership BUMN. Berikut hipotesis penelitian ini. Ada 12 hipotesis. Hipotesis pertama, leverage berpengaruh positif terhadap kinerja unggul BUMN. Kemudian capital expenditure, growth, atau pertumbuhan yang diproksi oleh EBIT berpengaruh positif terhadap kinerja unggul BUMN. Kemudian total accruals earning management, real activities earning management, kinerja manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja unggul BUMN.
Kemudian dari hipotesis 7 sampai hipotesis 12 masing-masing, cost leadership, variable independent cost leadership, leverage, capital expenditure, total accruals earning management, real activities earning management, dan kinerja manajemen berpengaruh positif terhadap cost leadership BUMN. Nah, kemudian ini adalah keterbaruan kami, yaitu ada di pengukuran cost leadership yang kami gunakan sebagai variabel pemediasi atau variabel intervening. Jadi penelitian terdahulu oleh Agustia et al. Tahun 2020 mengukur cost leadership ini diproksi dengan rasio asset turnover atau dengan formula total penjualan dibandingkan dengan total aset. Kemudian berdasarkan pendekatan elasticity theory dan penelitian sebelumnya yang kami sebutkan tadi, maka penelitian ini, novelty penelitian ini adalah terletak di pengukurannya, yaitu menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Jadi pendekatan menggunakan pendekatan elasticity theory, kemudian akhirnya dengan formula elastisitas cost leadership, yaitu persentase perubahan penjualan dibanding persentase perubahan total aset. Kemudian rangka penelitian, jadi di sini kami memiliki 6 variabel independen, juga 6 variabel kontrol, dan cost leadership sebagai variabel intervening, dan kinerja unggul KPKU BUMN sebagai variabel dependen. Kemudian untuk metodologi penelitian, populasi adalah 114 BUMN dengan sampel 40 BUMN dan dengan sampling method purposive sampling. Di sini kami tampilkan tabel yaitu kriteria purposive sampling. Di sini kami bagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan penggolongan kelompok oleh BUMN, Kementerian BUMN. Di sini ada yang dinamakan surplus creator, strategic value, welfare creator, kemudian debt weight. Nah, apa yang dikatakan kelompok surplus creators di sini adalah yang memenuhi BUMN yang memenuhi nilai ekonomis. Kemudian contohnya PT BNI, Mandiri, PT Jasa Marga, dan lain-lain. Kemudian kelompok kedua di sini adalah kelompok strategic value. Jadi BUMN yang memenuhi nilai ekonomis dan layanan publik. Misalnya PT Pertamina, PT BRI, PT Telkom, PT Kimia Farma, dan lain-lain. Kelompok ketiga adalah welfare creators, yaitu BUMN yang memenuhi layanan publik. Misalnya PT PLN, Pos Indonesia, Perum Bulog, dan lain-lain. Kemudian kelompok terakhir adalah debt weight. Debt weight ini BUMN yang tidak lagi menghasilkan nilai ekonomi dan layanan publik, sehingga pilihannya nanti akan dilebur atau dibubarkan, seperti itu. Kemudian di sini kami menggunakan periode pengamatannya dari periode dari tahun 2014 hingga 2018, jadi 5 tahun. Sehingga ini jumlah BUMN waktunya 5 dikali 40 BUMN, 200. Kemudian karena kami menggunakan perubahan, jadi data perubahan antara waktunya hanya menjadi 4 tahun. 4 tahun kali 40 BUMN, 160. Kemudian ada data bias di sini, 9, sehingga data pengamatan yang diperoleh adalah, yang kami olah, mohon maaf, adalah 151. Kemudian ini adalah model dari penelitian kami. Kami di sini menggunakan 2 model. Model pertama yaitu untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 7, yaitu pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian model kedua menguji hipotesis H8 sampai H12, yaitu pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening, yaitu cost leadership. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil penelitian bahwa hipotesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 hipotesis di sini di model pertama.
dari tabel ini menunjukkan bahwa hipotesis untuk H1 untuk cost leadership itu hipotesis diterima, kemudian hipotesis yang kedua yaitu pengaruh leverage itu hipotesis ditolak, kemudian untuk capital expenditure hipotesis diterima dengan signifikan, kemudian pengaruhnya signifikan, kemudian untuk variabel growth juga di sini signifikan, hipotesis diterima, kemudian untuk variabel total accrual earning management itu hipotesisnya diterima namun tidak signifikan. Kemudian untuk variabel real activities earning management di sini hipotesisnya ditolak. Kemudian untuk variabel kinerja manajemen di sini signifikan dan hipotesis diterima. Kemudian untuk faktor model kedua yaitu faktor yang mempengaruhi cost leadership BUMN. Ini ada kami menggunakan leverage, capital expenditure, time dan RAEM, serta kinerja manajemen dan 4 variabel kontrol di sini. Hipotesisnya untuk hipotesis ke-8 itu ditolak. Kemudian untuk variabel leverage, kemudian untuk variabel capital expenditure juga sama, hipotesis ditolak. Kemudian untuk variabel total accruals earning management, hipotesis diterima dengan tingkat signifikansinya yang 0,030. Kemudian untuk variabel RAEM juga hipotesisnya ditolak, termasuk variabel kinerja manajemen. Nah, berikut analisis sensitivitas pengukuran cost leadership di sini. Jadi untuk menguji keunggulan model pengukuran cost leadership berbasis teori elastisitas yang merupakan novelty dari penelitian ini, maka kami menggunakan pengukuran elastisitas yang berbasis atau asset turnover dari penelitian sebelumnya. Kemudian hasil perbandingan kedua perhitungan dari hasil perbandingan kedua perhitungan tersebut menunjukkan bahwa model pengukuran cost leadership di sini berbasis elastisitas yang telah kami kembangkan pada penelitian ini menghasilkan goodness of fit yang lebih baik, yaitu adjusted R-square-nya 0,886, yang berarti bahwa model penelitian ini mampu menjelaskan fenomena sekitar 88,6% dan selebihnya 11,4% dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak diperhitungkan pada penelitian ini. Sedangkan pengukuran di sebelah kanan, pengukuran cost leadership berdasarkan asset turnover, sebagaimana yang digunakan pada penelitian sebelumnya, diperoleh hasil goodness of fit yang lebih kecil dengan adjusted R-square-nya 0,683, yang berarti bahwa kemampuan model menjelaskan fenomena sekitar 68,3%. Kemudian untuk prediksi. Jadi prediksi ini kami menggunakan koefisien dari hasil regres dari model 1. Kemudian di sini kami masukkan 20 data realisasi terakhir dari selected 20 BUMN. Kami temukan bahwa prediksi dan realnya ini ternyata di sini bisa dilihat sendiri, ternyata tidak beda jauh ya. Artinya dapat dikatakan bahwa prediksi ini bisa digunakan seperti itu untuk memprediksi kinerja. Kemudian untuk implikasi manajerialnya, dengan penelitian ini diharapkan dapat memudahkan untuk melakukan prediksi terhadap capaian kinerja unggul KPKU BUMN dengan memperhatikan variabel kunci dan besaran nilai koefisien masing-masing variabel, sehingga mampu memberi kontribusi sekaligus menimbulkan implikasi pada penerapannya di BUMN. Kemudian hasil ini juga memberikan implikasi akademis yang terdiri dari implikasi teoritis serta implikasi metodologi, khususnya terhadap pengukuran kinerja BUMN.
untuk implikasi teoritis penelitian ini adalah melengkapi implementasi pengukuran kinerja yang berbasis pada Malcolm-Baldrige dengan memperhatikan variabel kunci yang mempengaruhi kinerja korporasi sehingga memudahkan manajemen dalam implementasi konsep penilaian kinerja. Dan dengan adanya hasil penelitian ini, maka implikasi terhadap regulasi adalah diperlukan penyesuaian terhadap regulasi berkaitan dengan kebijakan pengukuran kinerja BUMN sebagaimana surat Kementerian BUMN nomor S08-S.MBU/2013 tentang pedoman penentuan KPI dan kriteria penilaian kinerja unggul atau KPKU pada BUMN. Kemudian implikasi untuk Kementerian BUMN tentang KPKU yang kondisi kecil. Dengan adanya penelitian kami ini diharapkan BUMN dengan nilai KPKU yang kondisi kecil dapat memperhatikan faktor-faktor kunci atau faktor utama yang mempengaruhi kinerja unggul BUMN, koefisien regresi masing-masing variabel kunci yang mempengaruhi kinerja unggul BUMN dapat dijadikan acuan dalam penyusunan strategi dan kebijakan perusahaan, sehingga dengan meningkatkan perhatian terhadap variabel tersebut, dapat juga meningkatkan kinerja unggul BUMN yang masih relatif kecil nilai capaian kinerjanya. Kemudian untuk keterbatasan penelitian kami ini memiliki keterbatasan terutama dalam penguasaan informasi yang lebih detail tentang strategi dan kebijakan manajemen BUMN terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja unggul KPKU BUMN. Hal ini terjadi karena penelitian kami menggunakan data sekunder berdasarkan dokumen laporan keuangan BUMN, laporan KPKU dan dokumen lain, sedangkan informasi pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan personel kunci masih terbatas informasinya karena operasional perusahaan yang dirumuskan dalam strategi dan kebijakan korporasi relatif sangat kompleks. Sehingga untuk memperoleh gambaran yang lengkap diperlukan penelitian lanjutan dengan dukungan pengumpulan data yang lebih detail dari berbagai level manajemen BUMN secara utuh. Rekomendasi manajemen BUMN agar menggunakan hasil penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja KPKU yang dicapai dengan memperhatikan tentunya variabel kunci yang mempengaruhi kinerja unggul BUMN. Kemudian mengimplementasikan hasil penelitian ini untuk memprediksi capaian nilai kriteria penilaian kinerja unggul atau KPKU. Kemudian mengimplementasikan hasil penelitian ini dalam kebijakan anggaran tahunan, khususnya terhadap program kegiatan yang terkait dengan variabel yang mempengaruhi kinerja unggul BUMN, kemudian juga menjadi acuan terhadap pelaksanaan kerja anggaran perusahaan, khususnya terhadap variabel kunci yang mempengaruhi kinerja unggul BUMN, dan mengimplementasikan hasil penelitian ini dalam menyiapkan RJPP atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan dengan memperhatikan variabel kunci yang mempengaruhi kinerja unggul BUMN. Lanjut, rekomendasi penelitian ini menjadi referensi bagi future research, khususnya bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian tentang kinerja unggul BUMN di masa yang akan datang. Future research diharapkan agar dapat melengkapi penelitian ini, sekaligus juga mengisi keterbatasan penelitian ini, terutama di dalam hal informasi pendukung terkait kebijakan Kementerian BUMN yang terpadu dengan kebijakan Kementerian Keuangan, karena kedua lembaga ini sangat besar peranannya dalam pencapaian kinerja BUMN dan perkembangan BUMN di masa yang datang. Kemudian juga untuk lebih menyempurnakan lagi penelitian ini, maka direkomendasikan pada future research untuk melakukan pemilihan sampel yang berimbang menurut kategori atau klasifikasi kelompok BUMN, yaitu tadi surplus creators, strategic value, welfare creators, dan kelompok deadweight. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Setelah kita mendengar paparan dari Promovenda, kita lanjut pada tahap berikut, yaitu tahap pengujian.
Dimulai dari yang pertama, yaitu Ibu Dr. Ivon Agustin AK MM CMA. Kepada Ibu Dr. Ivon dipersilahkan, Bu.